Setelah kalian memahami keenam sifat bahasa, juga ideoleg dan dialek pada audio sebelumnya, kali ini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang variasi bahasa yang berikutnya, yaitu ragam. Apa itu ragam? Rekan-rekan, ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ragam bahasa dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu wacana, sarana, dan pendidikan. Sebagai sebuah wacana, bahasa dibedakan menjadi A. Ragam ilmiah dan B. Ragam populer. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, ceramah, tulisan berupa makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Sedangkan ragam populer adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbahasa sehari-hari dan dalam tulisan-tulisan populer. Jika dipandang dari segi sarana, bahasa dikelompokkan menjadi A. Ragam lisan dan B. Ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan dengan cara mengujarkan bunyi-bunyi bahasa secara lisan. Kebermaknaan bahasa lisan sangat dipengaruhi oleh intonasi, seperti irama, nada, tempo, dinamik, perhentian. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan dengan menggunakan media tulis, dan makna pada ragam tulis dipengaruhi oleh bentuk, pola kalimat, dan tanda baca. Pada bidang pendidikan, bahasa dikelompokkan menjadi A. Ragam baku dan B. Ragam tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang secara konsisten melaksanakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa. Ragam tidak baku berarti ragam bahasa yang tidak sepenuhnya atau tidak secara konsisten menerapkan kaidah bahasa. Karena itu ya bahasa menjadi variatif. Ada ideoleg, variasi berbahasa perorangan, dialek, bahasa yang digunakan sekelompok orang, dan juga ragam, bahasa digunakan sesuai konteksnya sebagai wacana, sarana, atau ketika di bidang pendidikan. Sampai di sini, sudah lebih mengerti rekan-rekan mengenai sifat bahasa? Kita akan memasuki sifat bahasa ke-6, yaitu konvensional. Rekan-rekan, konvensi bermakna sepakat atau kesepakatan. Bahasa atau kata-kata dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pengguna. Contoh, untuk membunyikan vokal A disepakati bentuk A, tetapi orang Arab menyepakati bunyi A dengan bentuk fathah atau garis pendek memanjang di atas huruf. Ya, bahasa adalah kesepakatan antar penggunanya. Itulah yang dimaksud dalam bahasa bersifat konvensional. Nah, ternyata sifat konvensional para pengguna bahasa menimbulkan sifat arbitrer pada bahasa. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Rekan-rekan, arbitrer bermakna sewenang-wenang atau mana suka. Artinya, tidak ada kaitan antara bunyi dengan benda-benda yang dibahasai, atau antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan. Contoh, masyarakat Jawa menyebut watu untuk benda keras yang terdapat di alam, atau biasanya banyak terdapat di sungai. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut batu. Penyebutan nama watu atau batu tidak didasari oleh suatu apapun. Penyebutan itu hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Orang Arab menyebut benda yang sama yaitu batu dengan sebutan hajar, dan orang Inggris menyebutnya stone. Jadi semua nama-nama benda tidak memiliki kaitan dengan benda-bendanya itu sendiri. Jika ada benda-benda tertentu yang memiliki hubungan dengan namanya, itu pun disebabkan oleh kesepakatan masyarakat setempat juga. Misal, bunga bangkai. Nama yang diberikan untuk jenis bunga ini disepakati oleh masyarakat karena aroma bunga ini yang berbau bangkai. Oleh penemunya, seorang bangsa Belanda yang bernama Raffles, bunga ini diberi nama Rafflesia. Contoh lain, dalam ilmu fisika ada yang disebut hukum Archimedes. Teori ini ditemukan oleh seorang ahli fisika yang bernama Archimedes. Jadi sebutan-sebutan atau nama-nama sesuatu, ilmu, benda, dan lain-lain muncul atas kesepakatan masyarakat pengguna bahasa atau konvensional dan tidak ada hubungan antara benda dan nama benda tersebut atau antara lambang dan yang dilambangkan atau arbitrer. Berikut contoh penerapan sistem arbitrer lainnya yang terdapat pada modul cetak halaman 2.13 pada tabel 2.4.
contoh penerapan sifat arbitrer dalam bahasa. 1. Kata dalam bahasa Indonesia pintu, dalam bahasa Jawa lawang, bahasa Inggris door, dan bahasa Arab babun atau al-babun. 2. Kata dalam bahasa Indonesia nasi, dalam bahasa Jawa sego, bahasa Inggris rice, dan bahasa Arab ruzun atau ar-ruzun. 3. Kata dalam bahasa Indonesia bawang, dalam bahasa Jawa brambang, bahasa Inggris onion, dan bahasa Arab basolu atau al-basolu. 4. Kata dalam bahasa Indonesia ikan, dalam bahasa Jawa iwak, bahasa Inggris fish, dan bahasa Arab samak atau as-samak. Bagaimana rekan-rekan? Semoga uraian tentang sifat arbitrer dalam bahasa ini dapat kalian pahami dengan baik. Demikian pula dengan sifat-sifat bahasa yang lain. Setelah pembahasan sifat bahasa, kini kita akan masuk pada pembahasan mengenai fungsi bahasa. Tetap konsentrasi dalam menyimak ya rekan-rekan. Rekan-rekan mahasiswa pembelajar, banyak ahli yang memberikan definisi tentang fungsi bahasa. Dengan demikian, banyak pula definisi yang dapat kita ketahui. Untuk itu, mari kita lihat definisi-definisi yang diungkapkan kembali oleh Sumarsono tahun 2004 berikut ini. 1. Aristoteles tahun 2004 halaman 58 menyatakan bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. 2. Karl Raimund Popper mengemukakan 4 fungsi bahasa. A. Fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk mengungkapkan atau menyatakan diri. B. Fungsi sinyal, yaitu fungsi mereaksi, menjawab, atau memberi tanggapan. C. Fungsi deskriptif, yaitu fungsi yang mencakup kedua fungsi di atas, hanya caranya memberi gambaran atau mendeskripsikan secara rinci apa-apa yang akan disampaikan. D. Fungsi argumentatif, yaitu fungsi bahasa dalam memberikan alasan atau argumen. 3. Karl Bucher, seorang sarjana Jerman, membedakan 3 fungsi bahasa. A. Appell atau fungsi memerintah. B. Ausdruck, yaitu fungsi untuk mengungkapkan suasana hati. C. Darstellung, yaitu fungsi yang mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. 4. Holiday mengemukakan 7 fungsi bahasa. A. Instrumental, bahasa digunakan sebagai alat untuk memperoleh kebutuhan fisik. B. Regulatory, bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. C. Interaksional, bahasa digunakan untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. D. Personal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan diri. E. Heuristik, bahasa digunakan untuk mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. F. Imajinatif, bahasa digunakan untuk mencipta. G. Informatif, bahasa digunakan untuk mengomunikasikan informasi baru. Rekan-rekan, mari kita perhatikan secara seksama dari definisi-definisi tentang fungsi bahasa yang sudah disebutkan tadi. Kata sebagai, untuk, digunakan, mengacu pada pengertian alat. Kata mengungkapkan, menyatakan, mengutarakan, mengomunikasikan, mengacu pada pengertian berkomunikasi. Apa yang dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut? Jika kita simpulkan definisi-definisi tersebut, akan kita peroleh hakikat dan fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal sangat jelas jika kita mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa pada hakikatnya adalah sebagai alat komunikasi. Jika demikian, berarti fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bagaimana kita menggunakan bahasa dalam komunikasi? Rekan-rekan, mari kita gunakan fungsi-fungsi bahasa yang dikemukakan Holiday sebagai contoh. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk 1. Memperoleh kebutuhan fisik. Artinya, ketika fisik kita memerlukan sesuatu, misalnya lapar, kita akan mengujarkan, "Saya mau makan." 2. Mengontrol atau mengendalikan orang lain. Misal, ketika sedang mendidik anak, akan keluar ujaran, "Ayo, dicuci dulu tangannya, baru makan." 3. Berhubungan atau bergaul dengan orang lain.
Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai fungsi sosial, dapat berupa kata-kata sapaan, selamat pagi, apa kabar, dan sebagainya. 4. Mengungkapkan diri. Di sini, seseorang dapat memperkenalkan diri atau memberikan identitas diri dengan ujaran-ujaran, nama saya Eki, saya tinggal di Jalan Jamblang, saya bekerja, dan seterusnya. 5. Mengungkapkan dunia di sekitarnya atau mengutarakan pengalaman. Dengan bahasa, orang menceritakan peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah dialami, masa lalu, masa kini, di berbagai lingkungan. 6. Mencipta. Orang dapat memanfaatkan bahasa untuk mencipta, dapat berupa ide-ide kreatif atau berupa karya sastra, seperti cerita, puisi, atau drama. 7. Mengomunikasikan informasi baru. Dengan bahasa, orang dapat saling memberi informasi, apakah berupa berita tentang peristiwa atau berupa ilmu dan teknologi. Nah, rekan-rekan, demikian pembahasan kita tentang sifat bahasa yang secara langsung berkaitan dengan fungsi bahasa. Satu hal yang harus selalu kalian ingat adalah, apapun tujuan seseorang menggunakan bahasa, kita akan bertemu pada satu fungsi mama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya, mari kita simak kembali rangkuman dari modul 2 kegiatan belajar 1 berikut ini. Rangkuman. Bahasa merupakan 1. Kumpulan bunyi-bunyi yang melambangkan sesuatu. Pada bahasa tulis, bunyi-bunyi yang merupakan lambang tersebut diwujudkan dengan simbol-simbol. Misalnya, A, E, I, O, U. 2. Bunyi-bunyi tersebut disusun secara teratur berdasarkan sistem yang berlaku sehingga menimbulkan makna. 3. Diujarkan secara lisan. 4. Digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan, artinya bahasa memiliki fungsi. 4. Digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan, artinya bahasa memiliki fungsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahasa adalah kumpulan bunyi-bunyi yang bersistem dan bermakna yang diujarkan, serta berfungsi sebagai alat mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Berdasarkan hakikatnya, bahasa memiliki sifat-sifat indah, manusiawi, produktif, dinamis, variatif, konvensional, dan arbitrer. Halliday mengemukakan 7 fungsi bahasa, yaitu instrumental, regulatori, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan informatif. Rekan-rekan, jangan lupa mengerjakan latihan dan tes formatif pada modul 2 kegiatan belajar 1, supaya kalian lebih paham dengan materi yang disampaikan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya di kegiatan belajar 2, Keterampilan Berbahasa Indonesia. Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.